Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Tria Akbar. Di sini saya sebagai moderator. Di sini untuk presentasi ya, bukan untuk berekspektasi karena tingginya ekspektasi hanya membuat sakit hati. Nah, di sini kelompok 4 akan membahas tentang proses costing. Nah, sebelum kita ke materi, selebih baiknya kita perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4. Kelompok 4 memiliki ada 5 anggota. Yang pertama ada Lingga Saputra dengan NIM 200313148, dan kedua ada saya sendiri Nabila Triani Akbar dengan NIM 200313188, dan yang ketiga ada Ritsa Fajriah dengan NIM 200313064, dan selanjutnya ada Sabrina Gaisani dengan NIM 200313230. Yang terakhir ada Tria Amanda dengan NIM 200313250. Oke, sebelum kita ke materi, izinkan saya untuk mengurut materi-materi apa saja yang akan kita bahas untuk video kali ini tentang proses costing. Nah, yang pertama ada pengertian yang akan dijelaskan oleh Tria Amanda. Yang kedua ada jenis-jenis tentang proses costing yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lalu ada laporan biaya yang akan dijelaskan oleh Sabrina Gaisani, dan ada contoh soal yang akan dijelaskan oleh Ritsa dan Lingga. Perkenalkan, nama saya Tria Amanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian proses costing. Penetapan proses costing atau biaya, proses mengacu pada metode akuntansi biaya yang digunakan untuk membebankan biaya produksi ke barang yang diproduksi secara massal. Proses costing digunakan oleh perusahaan manufaktur seperti pabrik kertas, pabrik sabun, pabrik obat-obatan, pabrik cat, dan lain-lainnya. Sebuah produk bisa diproduksikan dengan satu proses atau lebih dari satu proses. Saya Nabila Triani Akbar. Di sini saya akan menjelaskan dari jenis-jenis proses costing. Jenis proses costing sendiri ada 3 jenis. Yang pertama ada biaya standar, kedua ada rata-rata tertimbang, dan yang terakhir ada first in first out. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan biaya standar. Nah, biaya standar itu mengacu pada perhitungan biaya untuk unit produksi, bukan biaya aktual. Biaya aktual dibandingkan dengan total biaya yang terakumulasi berdasarkan biaya standar, dan selisih antara total biaya yang terakumulasi dan biaya aktual yang terakumulasi dicatat dan dibebankan ke akun lain, dalam hal ini akun varians. Lalu yang kedua ada rata-rata tertimbang. Jenis penetapan proses costing ini mengelompokkan semua biaya yang terkait dengan produksi dan membebankan ke unit yang diproduksi perusahaan. Jenis metode ini dapat menjadi jenis biaya proses yang paling sederhana untuk dihitung. Lalu yang terakhir ada first in first out, berfokus pada pembebanan biaya ke unit sesuai urutan produksinya. Produk yang diproduksi pertama kali dikenakan biaya terlebih dahulu dan kemudian menjadi produk pertama yang dikirim atau dikeluarkan. First in first out membebankan satu set biaya untuk produk yang dimulai pada periode akuntansi sebelumnya tetapi belum selesai, dan set biaya lain untuk produk yang dimulai pada periode akuntansi saat ini. Selanjutnya ada laporan biaya produksi. Yang pertama ada schedule kuantitas. Schedule kuantitas memuat jumlah produk masuk, proses dan hasil pemprosesan selama satu periode tertentu, dan biasanya dinyatakan dalam unit produk. Contohnya 1 unit, 2 unit, atau juga bisa 1 kilo, 2 kilo, dan seterusnya. Yang kedua ada pembebanan biaya. Pembebanan biaya terdiri dari elemen biaya, total biaya, unit yang ekuivalen, dan biaya per unit. Elemen biaya terdiri dari biaya produksi, contohnya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dan yang ketiga ada pertanggungjawaban biaya. Pertanggungjawaban biaya memuat biaya yang diserap dalam produk selama satu periode dan biasanya dinyatakan dalam rupiah, contohnya Rp5.000, Rp10.000, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ritsa Fajriah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh di atas. Yang pertama yaitu mengenai schedule kuantitas. Produk yang direncanakan masuk dalam proses adalah 2.500 unit. Kemudian produk yang jadi ditransfer ke gudang hanya 2.000 unit, sedangkan 500 unitnya berada di proses akhir. Maka rumusnya adalah unit masukan harus sama dengan unit keluaran. Unit masukannya adalah 2.500,
Sedangkan unit keluarannya adalah barang jadi yaitu 2000 ditambah produk dalam proses akhir yaitu 500 unit. Jadi harus sama yaitu 2500 unit. Kemudian yang kedua yaitu pembebanan biaya. Biaya yang dibebankan di bulan Januari 2020 adalah bertotal 39.875.000 yang terdiri dari biaya bahan baku yaitu sebesar 12.500.000, biaya tenaga kerja sebesar 11.250.000, dan biaya overhead pabrik yaitu 16.125.000. Selanjutnya kita akan menghitung unit ekuivalen. Rumusnya yaitu unit produk selesai ditambah unit dalam proses dikali persentase penyelesaian barang dalam proses akhir. Yang pertama, biaya bahan baku 2000 ditambah 500 dikali 100%, yaitu 2500. Kemudian biaya tenaga kerja 2000 ditambah 500 dikali 30%, yaitu 2150. Kemudian biaya overhead pabrik 2000 ditambah 500 dikali 30%, yaitu 2150. Kemudian kita akan menghitung harga pokok per unit ekuivalen. Yang pertama, biaya bahan bakunya yaitu 12.500.000 dibagi 2.500, yaitu 5.000. Biaya tenaga kerja 11.250.000 dibagi 2.150, yaitu 5.233. Biaya overhead pabrik 16.125.000 dibagi 2.150, yaitu 7.500. Jadi, untuk satu unit yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik totalnya adalah 17.733. Yang selanjutnya yaitu perhitungan biaya. Harga pokok produk yang ditransfer ke gudang yaitu 2000 unit dikali 17.733 menghasilkan 35.465.116. Harga pokok produk dalam proses akhir. Pertama, biaya bahan baku yaitu 500 dikali 100% dikali Rp5.000, yaitu 2.500.000. Kemudian biaya tenaga kerja yaitu 500 dikali 30% dikali 5.233, yaitu 784.884. Kemudian biaya overhead pabrik 500 dikali 30% dikali 7.500, yaitu 1.125.000. Totalnya yaitu 4.490.884. Jadi, jumlah biaya produksi pada bulan Januari 2020 adalah 35.465.116 ditambah 4.409.884 yang menghasilkan 39.875.000. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Linga Saputra dengan NIM 2313148 akan menjelaskan tentang laporan harga pokok produksi. Nah, yang pertama ada daftar kuantitas fisik, yaitu yang adapun unit masuk proses yaitu sebesar 2.500, kemudian produk selesai yaitu sebesar 2.000, adapun BDP akhir yaitu sebesar 500. Produk selesai dan BDP akhir dijumlahkan akan mendapatkan nilai 2.500. Nah, di sini unit masuk dan unit keluar itu harus sama. Kemudian adapun pembebanan biaya. Adapun biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya-biaya yang disediakan awal tadi yaitu dengan jumlah biaya 12.500.000 untuk biaya bahan baku. Adapun biaya tenaga kerja sebesar 11.250.000. Adapun biaya overhead pabrik yaitu sebesar 16.125.000. Nah, di sini untuk mencari produk
unit produk ekuivalen, yaitu dengan menggunakan rumus produk selesai ditambah dengan barang dalam proses awal dikali presentase. Maka untuk biaya bahan baku unit produk ekuivalennya itu sebesar 2.500. Nah, kemudian untuk mencari harga pokok produksi per uni ekuivalen, uni produk uni ekuivalen yaitu 12.500.000 dibagi 2.500, maka akan mendapatkan nilai sebesar 5.000. Nah, kemudian untuk biaya yang harus dipertanggungjawabkan yaitu seluruh jumlah biaya dijumlahkan akan mendapatkan hasil 39.875.000. Begitu pula dengan harga pokok produk per uni ekuivalen dijumlahkan semuanya, maka akan mendapatkan hasil Rp17.733. Kemudian untuk harga pokok produksi. Untuk produk selesainya yaitu harga pokok per uni ekuivalen yaitu 17.733 dikali dengan produk selesai yaitu sebesar 2.000, maka akan mendapatkan nilai sebesar Rp35.465.116. Kemudian ada pun barang dalam proses akhir seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik dengan nilai biaya bahan baku 2.500.000, biaya tenaga kerja Rp784.884, biaya overhead pabrik yaitu sebesar Rp1.125.000. Kemudian ada biaya yang harus dipertanggungjawabkan yaitu seluruh biaya dalam proses akhir dijumlahkan akan menghasilkan Rp4.409.884, kemudian dijumlahkan dengan produk selesai yaitu sebesar Rp35.465.116. Nah, untuk mencari pertanggungjawaban biaya yaitu seluruh biaya proses akhir ditambah dengan biaya produk selesai, maka akan mendapatkan nilai sebesar Rp39.875.000. Nah, di sini biaya yang harus dipertanggungjawabkan di awal harus sama dengan pertanggungjawaban di akhir. Kemudian adapun jurnal yang dibutuhkan, yang pertama ada pencatatan pemakaian bahan baku, yaitu BDP per BBB sebesar 12.500.000 di debit. Kemudian persediaan bahan baku di kredit sebesar 12.500.000. Kemudian untuk pencatatan BTK itu BDP per BTK sebesar 11.250.000 di debit. Kemudian gaji dan upah sebesar 11.250.000 di kredit. Kemudian untuk pencatatan BOP itu untuk pencatatan BOP yaitu BDP per BOP sebesar 16.125.000, kemudian di debit, kemudian berbagai rekening yang dikreditkan sebesar 16.125.000 di kredit. Baik, kesimpulannya adalah menghitung proses costing merupakan komponen penting untuk mengetahui bahwa biaya yang dikeluarkan bisnis Anda secara keseluruhan. Dengan mengetahui hal tersebut, kita bisa dengan mudah untuk melakukan keputusan bisnis berdasarkan data keuangan yang faktual. Cukup sekian dari presentasi kami hari ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada perasaan mohon diungkapkan. Kami harap semoga proses costing yang kami sampaikan, materi proses costing yang kami sampaikan dalam video ini bisa diterapkan oleh teman-teman semua yang menonton video ini dan bisa diamalkan pastinya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.